Saya 5 tahun jadi asistennya orang bule, disuruh kok ngecek tanah, disuruh ngecek ini, disuruh apa, saya laksanakan. Kemudian hampir 10 tahun saya jadi asisten orang bule, berbagai pengacara bule. Kemudian saya dikirim ke Australia 4 tahun, ya, di kantor pengacara terbesar. Pulang dari sana, saya jadi bosnya orang-orang bule tadi. Saya membawahi ratusan pengacara. Jadi kalau dibanding-bandingkan Firdaus sama Rasman sama saya, ya nggak cocok lah. Udah gini loh, mereka baru lulus SH, aku udah doktor, aku udah pulang dari Australia, udah pengacara internasional. Kok anak-anak kemarin begitu, bocah-bocah itu mau nyaingin Hotman, ya apalagi Firdaus, dia nggak sidang aja nggak pernah, itu mah udah deh ibarat nggak ada apa-apa, jadi segini, ya. Jadi makanya saya kadang-kadang ketawa lihat itu orang mau nyenggol saya boleh, tapi ada batasnya. Karena tidak ada batasnya, sekarang tahu rasa mereka sudah terdakwa, mana ada pengacara jadi pesakitan di sidang. Kedua, basnya sudah dicabut, itu sudah mematikan karirnya. Mana ada lagi kliennya dia, mana ada orang yang mau dia pakai. Itulah yang dia tidak tahu. Saya itu lama, saya tenang, ya. Banyak pengacara yang iri sama gue, tapi nggak apa-apa, biasa. Tapi karena dia mengatakan saya penjahat seks lah, inilah. Siapa yang penjahat seks? Orang cewek yang antri mau sama aku. Bang, tadi kan abang kan masih juga sering menyindir ya di Instagram kan, abang kayak kemarin terakhir tuh yang aku menyindir orang yang sudah pernah menyenggol aku. Saya tidak pernah memulai senggolan terhadap siapapun. Itu seorang gini loh, seorang pengusaha hampir tidak pernah ada nyinyir. Ingat, dia pengusaha, ya, nggak ada yang nyinyir. Begitu kau nyinyir, kau mencari musuh. Saya nggak pernah nyinyir orang. Kenapa kemarin gua nyinyir si Ahok? Itu lain lagi. Itu lain lagi karena logikanya nggak nyambung. Dia bilang dia mau bongkar, ya. Wah, kalau dia mau bongkar korupsi Pertamina, berarti dia punya data, ya kan? Kenapa nggak dibongkar dari dulu? Dia 5 tahun menikmati gaji. Jadi itu hanya ada orang bilang Hotman disuruh oleh pemerintah, basernya pemerintah. Gua nggak pernah mau digituin. Income gua itu sama dengan gaji 10 menteri tiap bulan. Gua nggak bohong. Semua konglomerat klien gua. Kemarin hari Tahu, lihat aja langsung hari gua. Semua itu konglomerat yang menghadap Prabowo itu klien gua itu, dari mulai Sinar Mas Group, Prayogo, Hasim, Tommy Winata, SCBD, hampir semua klien gua. Karena apa? Waktu Krismon tahun 2000, hanya aku pengacara internasional yang bisa ngelawan bule-bule dulu. Kan dulu kan bule-bule kan mewakili bank-bank asing yang mempilotkan. Hanya aku yang mampu melayani mereka dalam skop bahasa Inggris dan termasuk bersidang di Singapura. Jadi mereka terus percaya sama aku. Gitu loh. Tapi Bang Firdaus kemarin bilang Apa? Jangan sindir gua lagi dong Bang gitu. Siapa? Kenapa masih bawa Firdaus terus gitu Bang Hotman? Kenapa? Dia pengen kita supaya Ya, gitu. tapi kan mulutnya tetap aja. Dia bukan kelas gua lah, udahlah. Gua sama Firdaus itu gini, ininya gua lah. Ya kan, gua juga nggak menyindir. Dia bukan saingan gua lah. Ya, bukan saingan gua lah. Ya. Cuma kan ya kita juga jadi ingin bercanda-canda aja, ngeledek-ledek dia. Itu benar kok cerita yang dia minta 10 nasi bungkus. Yang dia semula gini, nih saya nggak bohong nih. Kan Richard Lee kan ikut juga pemegang saham di sini Holy Wing. Semula honornya cuma 1 juta. Kemudian di SMS terus, akhirnya dikasih Richard Lee 5 juta. Mana ada konglomerat punya uranium minta sampai 5 juta, ya? Ya, kemarin itu di puncak itu, ya. Cuma sotomi di tanah orang, katanya punya tanah. Saya malam ini mau beli Lamborghini, ada orang beli tanah saya 1 triliun. Itu orang otaknya di mana sih gitu loh. Bang, tapi juga Bang Firdaus juga. Udah deh, jangan bicara Firdaus deh. Hei Firdaus, kau bukan level aku. Udah itu aja deh. Kau terlalu jauh di bawah saya. Kalau untuk canda-canda oke, tapi sekali lagi Firdaus, you bukan di bawah aku. Kamu itu benar-benar di bawah aku, terlalu jauh. Ibarat langit dan bumi. Udah itu aja deh. Nggak usah tanya lagi deh. Dia bukan saingan gua, emang nggak pernah ada perkara sama dia. Kan mulai kan gara-gara
Si Rasman, mana pernah gue berhadapan sama dia dimanapun, nggak pernah bersidang. Kalau gue kan udah melanglang buana tiap hari bersidang di pengadilan sampai ke Singapura. Jadi jangan lagi bicara si uranium palsu. Dia bukan level gua deh, oke? Dia he's just nothing. Udah jangan tanya lagi deh. Pendapat dia hampir semua sampah. Firdaus itu sama aja dengan pedagang kaki lima melawan konglomerat dari segi karir. Bang, Ya. ini bang, kalau Firdaus, ini kan dia nantang abang bahasa Inggris. Karena kan punya bahasa Inggris digawen. Udah lah, nggak usah jawab lah. Ya, kalau saya sudah 5 tahun di Australia, emang pakai bahasa Batak. Apalagi kantor pengacara itu bahasa kan modal utama. Udah deh, nggak usah dijawab lagi. Sama aja kita melawan orang nggak benar, udah deh, nggak ada gunanya deh. Itu hanya lawak-lawakan doang. Lihat aja nggak akan ada kliennya itu nanti. Yang dua itu, ya. Jadi kepada Rasman dan Firdaus, siap-siaplah kau menonton betapa Hotman tiap tahun Lamborghini baru, Aspri baru, berlian baru, ya, karena saya pakai otak, ya. Kau akan iri tiap hari melihat kesuksesan abangmu ini. Yo, halo Rasman, mau lihat Firdaus? Kau kan bicara tentang cincinmu yang cincin dukun itu. Nih, lu tahu berapa ini Louis Vuitton? Ini 120 juta nih. Nggak bohong, ya. Satu cincin 12 miliar, nggak bohong juga. Tapi aku kan nggak suka sombong. Orang cincin dukun aja, bikin cincin busuk begitu. Oke? Udah ya? Firdaus katanya ngefans sama Opung. Hah? Firdaus katanya ngefans sama Opung. Apa? Firdaus katanya dia ngefans. Siapa yang tidak ngefans sama gua? Karena aku pekerja keras dan sukses. Itu mereka tidak bisa bohongin, ya. Jadi Rasman, ya, sabarlah kau, sanksimu sudah terlalu berat. Basmu dicabut, kau nggak bisa praktek lagi, ya. Perlu saya kasih tahu, sebenarnya kepolisian, kejaksaan harus menolak mereka, nggak boleh lagi praktek, karena untuk sahnya pengacara itu kan harus ada dua, ya, kartu advokat sama bas. Itu mutlak. Jadi bas itu tidak hanya bersidang, tapi juga sah sebagai pengacara. Harusnya ditolak yang dua itu. Saya sarankan si Firdaus pulang jual sotomi di kampungnya, si Rasman pulang ke Sumatera Barat jadi mengembala bebek. Ya, itu aja deh, ya. Aku minta tolong buat yang Haritanu bilang